Potlit, podcast literasi. Di episode pertama ini kita bakal kupas tuntas bahas habis tentang mahasiswa berprestasi di STKIP PGRI Ponorogo. Bareng aku, Aulia Febrianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2022. Di samping aku nih udah ada Kak Daru Cahyono. Halo Kak. Halo Kak Aulia, halo teman-teman. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kak Aulia sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Jadi Kak Daru ini baru aja ya didapuk menjadi wakil 1 Kakang Senduk Ponorogo. Gimana nih Kak perasaannya bisa menjadi wakil 1 Kakang Senduk Ponorogo? Ya yang pasti unexpected lah Kak Aulia awalnya tuh bisa didapuk menjadi wakil 1 Kakang Ponorogo, tapi alhamdulillah saya juga merasa senang dapat mengimprove diri saya lebih jauh lagi melalui Kakang Senduk itu Kak Aulia. Iya. Jadi teman-teman, Kak Daru ini merupakan mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan Kak Daru ini merupakan mahasiswa penerima KIP kuliah juga ya Kak? Iya bener banget Kak Aulia. Ya. Emang saya punya alasan tersendiri lah kenapa kok saya tuh ikut prodi bahasa Inggris dan apalagi melalui jalur KIP kuliah. Soalnya banyak banget privilege yang saya dapatkan melalui jalur KIP kuliah ini juga Kak Aulia. Dan meskipun saya ini sedikit berbagi sedikit ya nih Kak Aulia ya. Dulu tuh saya sebenarnya nggak punya KIP sama sekali. Oh gitu. Ya nggak punya KIP, tapi waktu saya datang ke sini saya ditawari untuk daftar lewat jalur KIP. Saya heran dong awalnya kan soalnya saya nggak punya KIP. Gimana caranya saya daftar KIP? Ternyata bisa STKIP itu bantu kita buat ngurus pendaftaran KIP. Jadi disitulah kenapa kok saya tuh ikut KIP kuliah, selain privilege-nya itu banyak, STKIP juga membantu saya dalam tahap proses pengajuan KIP-nya gitu Kak Aulia. Wah menarik banget nih teman-teman. Ngomong-ngomong nih Kak Daru, mungkin pemirsa di rumah nih belum tahu nih apa itu Kakang Senduk Ponorogo. Boleh dong diceritain sedikit mengenai apa itu Kakang Senduk Ponorogo Kak? Oh ya, Kakang Senduk Ponorogo. Mungkin bisa saya katakan secara singkatnya itu Kakang Senduk Ponorogo itu adalah muda-mudi atau para pemuda di Ponorogo yang dipilih untuk menjadi duta wisata di Ponorogo. Jadi Kakang Senduk Ponorogo itu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas terkait pariwisata di Ponorogo, karena nanti tugasnya akan mempromosikan serta memajukan potensi wisata dan ekonomi kreatif di Ponorogo gitu Kak Aulia. Wah, salut banget nih sama Kak Daru ya Kak. Nah Kak, awalnya nih Kak Daru ini bisa daftar, bisa ikut seleksi Kakang Senduk Ponorogo nih awalnya dari niat sendiri atau ada dukungan atau mungkin kampus minta Kak Daru buat join di Kakang Senduk nih Kak? Ya kalau jujurli ya Kak Aulia, jujurli itu saya itu awalnya nggak ada kepikiran sama sekali sih untuk ikut Kakang Senduk Ponorogo. Tapi waktu itu suatu ketika tiba-tiba nih Kak Aulia ya, waktu saya di kelas itu saya dipanggil untuk ke ruang dosen dan saya diminta untuk maju mewakili STKIP ikut seleksi Kakang Senduk Ponorogo. Ya awal itu saya yakin-yakin enggak gitu loh Kak Aulia, tapi akhirnya ya saya ikut aja deh. Jadi memang saya tuh dikarenakan support dari kampus, saya akhirnya berani untuk maju ikut seleksi Kakang Senduk gitu Kak Aulia. Nah Kak, dari proses-proses seleksi Kakang Senduk Ponorogo ini bisa diceritain nggak Kak, dari awal ada tes apa aja nih yang Kak Daru lewati ketika seleksi tersebut Kak? Oh, apa saja yang saya lewati saat seleksi Kakang Senduk ya Kak Aulia? Iya Kak. Panjang banget sih Kak. Ya awalnya tentunya saya ikut yang namanya seleksi awal itu ya Kak. Itu waktu saya datang itu kan lokasinya di gedung kesenian itu ya, di Padepokan Reog. Itu waktu saya datang ke sana pesertanya banyak banget. Dan saya disitu, waduh kok banyak sekali saingan saya. Cuma ganteng-ganteng, cantik-cantik, berbakat-bakat semua juga Kak Aulia. Jadi awalnya saya itu ada yang namanya tes awal itu saya diukur tinggi badan serta diwawancari sedikit lah terkait kenapa sih kok saya itu daftar Kakang Senduk. Nah habis itu ada seleksi 25 besar Kak Aulia ya. Di situ nanti di seleksi 25 besar saya itu ada 25 pasang, 25 putra dan 25 putri. Di situ kami menampilkan talenta atau bakat-bakat kami. Nah, di situ saya awalnya saya itu juga bingung sih Kak Aulia.
buat nampilin bakat apa ya, tapi akhirnya saya memilih untuk menampilkan baca puisi, dan alhamdulillah saya sangat pede waktu itu, saya merasa on fire lah ibaratnya ya. Nah, habis kami menampilkan tes talenta itu, kami dipilih, akhirnya diseleksi menjadi 10 pasang finalis. Nah, di situ udah menjadi titik awal perjuangan saya dan teman-teman finalis untuk memperebutkan atau bersaing demi gelar Kakang Senduk Ponorogo itu Kak Aulia. Wah, menarik banget nih teman-teman. Nah Kak, ngomongin soal seleksi talenta tadi, kenapa sih Kak Daruni nggak memilih tes musik ataupun nyanyi lah Kak? Gimana sih Kak? Musik atau nyanyi ya? Jujur saya kurang pede sih Kak Aulia terkait apa ya, kemampuan bermusik saya. Ya saya ada ketertarikan pengen nyanyi atau main gitar ya mungkin, tapi karena saya merasa wah minder sih awalnya, akhirnya saya cari yang saya paling pede untuk menunjukkan, dia itu baca puisi Kak, baca puisi bahasa Inggris waktu itu, saya masih ingat. Wah, itu menarik banget nih Kak. Kalau boleh tahu nih judul puisinya Kak dari waktu itu apa sih Kak? Itu judul puisi saya waktu itu The Mob. Itu emang puisi yang bagus banget, saya suka. Itu usulan dari teman saya juga, teman sekelas waktu itu. Dan karena puisinya itu kan kayak menggebu-gebu gitu Kak Aulia, teman saya ngerasa kalau itu cocok buat saya baca, soalnya katanya suara saya itu bisa lantang gitu kan ya. Jadi teman saya mengusulkan itu dan saya suka dengan puisinya. Akhirnya saya tampilkan, saya baca puisi di depan juri pakai puisi bahasa Inggris itu, dan alhamdulillah saya merasa puas dengan penampilan saya waktu itu. Nah Kak Daru, pernah nggak sih Kak Daru ini ngerasa nggak percaya diri atau nervous pas acara Kakang Senduk nih, mungkin pas seleksi gitu Kak, gimana? Ya kalau soal waktu down, nggak percaya diri, sering banget. Saya akui saya sering banget waktu itu, terutama waktu saya sudah masuk ke 20 besar atau 10 pasang finalis itu. Saya waktu itu sampai menemui dosen pembina saya Pak Ardian juga sama Pak Edi, Pak Heru. Saya matur kalau saya minder Pak, saya takut Pak gitu. Namun ternyata waktu itu Pak Heru, Pak Edi dan Pak Ardian tuh coro Jawane nglungguh niku lho Mbak Uli, atau menasihati saya, memberikan sambil ngopi nyantai waktu itu. Saya ingat waktu itu habis maghrib, sambil ngopi nyantai tanya bilang ke saya kalau kenapa saya itu kok minder. Saya dikasih beberapa pertanyaan, saya diberikan tempat curhat lah ibaratnya, terus saya luapkan semua di sana. Waktu itu saya gimana ngerasainnya, waktu saya lihat teman-teman finalis itu mindernya saya kayak gimana Dan nggak cuma sampai di situ, habis itu bahkan Pak Ardian juga waktu tes talenta itu sempetin minjemin saya baju buat tampil tes talenta. Ya seriusan itu Kak Aulia. Dan Pak Edi dan Pak Heru, Pak Ismail juga itu turut hadir waktu saya tes talenta, mendukung saya. Waktu saya tes talenta itu di saat teman-teman yang dari sekolah lain, SMA itu kan banyak pendukungnya, rame gitu ya. Saya lihat tuh, waduh, mereka banyak banget pendukungnya, supportnya. Itu saya udah agak down itu. Tapi waktu saya lihat dosen saya melihat saya waktu itu menikmati penampilan saya, memperhatikan saya dari kejauhan, saya merasa agak plong, malah plong banget. Saya merasa wah, ternyata saya nggak sendiri di situ. Jadi sering Kak Aulia, saya ngerasa minder tuh sering waktu tes talenta, nggak cuma tes talenta sih, waktu Kakang Senduk seleksi itu saya sering banget ngerasa down. Tapi selain dukungan dari keluarga juga, dari ibu saya, beliau mau nasihati saya, nggak nasihati sih, ngasih saya support buat terus percaya diri, buat terus intinya pokoknya maju rawe rantas lah gitu Kak Aulia. Selain itu kampus juga ngasih saya dukungan penuh. Saat itu saya juga dibantu oleh Bu Ratri untuk penampilan puisi saya. Bahkan fun fact itu Bu Ratri juga ngasih saya perawatan facial Kak Aulia. Serius. Itu perawatan facial saya masih ingat waktu itu. Saya kaget tuh. Terus saya suruh ke kampus, suruh facial tuh. Saya sampai disiapin buat body spa saya dikasih, terus facial wash saya dikasih. Saya waduh Bu, ini seriusan? Ya nggak apa-apa. Dan nggak cuman itu, saya juga dicarikan baju untuk saya Kakang Senduk, bahkan untuk jarik saya juga dicarikan. Untuk waktu itu ada yang namanya Ngadi Saliro Ngadi Busono, di mana kami para finalis itu diminta untuk bawa baju kebesaran ya, baju pakem Kakang Senduk. Di situ kita belajar gimana sih caranya untuk
bersolek, caranya untuk pakai baju pakem itu gimana. Nah itu saya semua perlengkapan saya itu semuanya ditanggung oleh kampus. Jadi saya waktu itu dipinjemi kampus, ini Mas Daru udah sampai tinggal pakai. Dan itu membuat saya, waduh, dukungan kampus segini totalitasnya ya rugi dong Kak Aulia kalau saya nggak serius ya. Jadi berkat dukungan kampus yang segitu besarnya terhadap mahasiswanya juga, nggak cuma saya, tapi saya juga sudah merasakan sendiri ya gimana effortnya kampus ke saya menjadi mikir nggak ada tempat untuk saya minder lagi, karena dukungan dari keluarga dan kampus yang begitu besarnya. Saya merasa berdosa sih kalau saya harus minder. Bahkan waktu grand final itu juga teman-teman nyempetin hadir, padahal waktu itu hujan juga, teman-teman dan para dosen juga menyempatkan hadir untuk nonton, ikut dukung saya. Bahkan ada juga yang nonton live stream, di-share di grup di mana-mana. Saya jadi merasa dukungan saya juga nggak kalah banyak kok dari teman-teman yang lain gitu. Wah, menarik banget nih Kak. Berarti dari pihak kampus sendiri sangat mensupport nih Kak Daru berprestasi di kancah mungkin Ponorogo dulu ya kan, kancah lokal dulu. Nah semoga aja nih Kak Daru nanti bisa bereksplor lagi nih ya Kak, ke kancah-kancah selanjutnya ya Kak. Siap. Nah Kak, ngomongin soal selera musik nih Kak. Wah, jadi selera musik nih? Iya, nggak apa-apa dong kan. Ini kan berhubungan dengan tadi kan, tadi tes talenta. Kenapa nih Kak Daru nggak nampilin bermusik aja, katanya nggak pede nih Kak. Kalau Kak Daru sendiri nih, genre musiknya favorit Kak Daru nih apa sebenarnya? Genre favorit ya, sebenarnya saya suka sih musik-musik pop yang seru-seru ya, kayak break. Iya, salah satunya K-pop juga, saya juga suka K-pop juga. Jadi saya emang suka musik-musik kayak gituan Mbak Aulia. Nih, ngomong-ngomong soal K-pop, siapa nih bandnya? Band K-popnya siapa nih Kak? Untuk grup band kesukaan saya tentunya grup band lah ya Kak, saya lagi ya, saya sukanya grup band. Untuk grup band K-pop yang saya suka itu ada Twice. Mungkin Kak Aulia pernah dengar Twice? Twice ya, tahu dong Kak. Saya suka banget Twice. Yang mungkin lagunya yang ternyata What is Love? Oh iya, tahu. Ya itu. Bener banget. Saya suka banget sama Twice. Biasnya siapa nih Kak? Waduh, harus spill bias nih. Iya dong, biar pemirsa juga tahu di rumah nih. Spill bias ya. Saya suka sama Ngebias lah ya. Sebenarnya untuk semua membernya saya suka, semuanya punya plus minus ketertarikan daya tarik masing-masing. Cuman kalau saya sendiri itu mungkin bisa dibilang fall in love at first sight ya. Jatuh cinta pada pertama itu pada Kim Dahyun nggak Aulia? Ya Kim Dahyun. Bright smile-nya itu bikin saya tetap semangat. Dan juga fun fact juga ya Kak Aulia, kalau boleh bagi sedikit ya. Waktu saya mau grand final itu saya sempetin buat dengerin salah satu lagu Twice dulu biar saya nggak nervous. Itu lagunya Dance the Night Away. Mungkin boleh teman-teman sama Kak Aulia coba dengerin lagu Twice itu. Itu bikin saya bisa fire up lah. Itu yang salah satu tips dari saya, dengerin lagu favorit sebelum kalian tampil biar nggak nervous. Itu fun fact-nya Kak Aulia. Wah, nggak diduga banget nih Kak Daru, seorang wakil 1 Kakang Senduk Ponorogo ternyata K-popers juga. Ya, selera lah Kak ya. Iya, selera orang kan beda-beda ya Kak. Iya, bener banget Kak Aulia. Malah itu juga yang jadi titik tolak, sumber semangat saya lah Kak Aulia. Karena ya itu tadi, saya nggak ngira kalau dengan dengerin lagu Twice bisa bikin saya calm, dan alhamdulillah bisa melewati. Ya nggak cuma waktu pentas saja, saya setiap nervous selalu dengerin gituan, dan alhamdulillah saya bisa mengatasi nervous saya itu Kak Aulia. Nah Kak Daru, setelah Kak Daru ini memenangkan pemilihan wakil 1 Kakang Senduk Ponorogo, apa nih perubahan-perubahan yang terjadi setelah banyak sekali mungkin seleksi-seleksi, apa nih Kak yang paling menonjol nih Kak, perubahan yang paling menonjol? Perubahan yang paling menonjol diri saya mungkin jadi terkenal sih Kak Aulia. Jadi terkenal dong pasti gitu. Tapi samping itu yang paling berkenan yang paling istilahnya membekas di hati saya waktu seleksi Kakang Senduk itu, gimana caranya kami 10 pasang finalis itu bisa tetap bersaing namun dalam lingkungan kekeluargaan Kak Aulia. Itu yang jadi pertanyaan saya awalnya, itu gimana sih kok bisa tuh bersaing dalam
lingkup keluarga kan ya kan susah kayak gitu. Biasanya kita bersaing itu identik dengan namanya rival atau musuh, tapi di sini kita bersaing dalam lingkungan keluarga. Jadi sambil membina kekeluargaan kita juga sambil bersaing untuk mengimprove diri masing-masing. Nah, itu sih yang paling membekas dari diri saya sih Kak Aulia selama seleksi Kakang Senduk itu. Gimana saya sama teman-teman, meskipun saya menunjukkan yang terbaik berlomba-lomba, tapi kami nggak ada oyok-oyokan atau saling menjatuhkan, nggak ada. Justru kami malah kerjasama dan sampai sekarang hubungan kami itu masih baik, komunikasi kami masih baik. Kalau ada event atau ada ngopi bersama itu kami masih bareng-bareng lah. Jadi itu yang paling membekas dalam hati saya Kak Aulia. Juga waktu saya masih dalam tahap seleksi ya, itu saya pernah sempat down enggak banget sih. Lebih tepatnya saya ngerasa minder itu tadi. Sampai akhirnya ada salah satu teman saya tuh yang ngasih saran, nasihat, yang ujung-ujungnya saya rasa kayak quotes gitu Kak Aulia, kalau boleh spill dikit ya ini. Ya, spill dong Kak. Waktu itu teman saya bilang gini, hey, listen here, pakai bahasa Inggris dia ya. You just gotta go for it. Don't think about what came after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? But what if you don't? What if you fly? Itu waktu saya pertama kali mendengar nasihat itu dari teman saya Kak, saya merasa kayak ada saklar yang switch on dari pikiran saya, mengubah pola pikir saya, mengubah mindset saya juga, dan itu saya rasa juga yang mengubah diri saya. Banyak sebenarnya yang saya rasakan atau benefit, manfaat yang saya dapat saat mengikuti seleksi Kakang Senduk. Namun dua hal itu yang paling berkesan dari saya. Jadi bisa dibilang saya sangat bersyukur dapat dipercaya oleh kampus mewakili STKI IPB Ponorogo dalam kancah pemilihan ajang Duta Wisata Kakang Senduk Ponorogo tahun 2022 gitu Kak Aulia. Ya. Nah Kak Daru, selain menjadi mahasiswa berprestasi, aku mau tanya nih Kak Daru nih, kalau di kampus jadi tipe mahasiswa yang kura-kura atau kupu-kupu nih Kak? Istilah yang sering banget kita dengar ya dalam mahasiswa, kupu-kupu, kura-kura, kuliah pulang, kuliah rapat. Kalau saya sendiri mungkin di antara keduanya sih Kak Aulia, soalnya saya nggak sibuk-sibuk banget. Saya tetap ikut UKM tapi nggak sebanyak teman-teman lah gitu Kak Aulia. Kak Daru nih ikut organisasi apa nih di kampus kita? Di kampus saya ikut Senat Mahasiswa sama UKM e-sport Kak Aulia. Wah, menarik banget nih Kak Daru ini, di tengah dia berprestasi, ternyata dia ini juga seorang mahasiswa aktif yang sering ikut organisasi ataupun UKM yang ada di kampus ya Kak? Alhamdulillah, saya juga yang lupa saya spill tadi sebut ya, itu SEC juga Kak, English Club di STKIP ya. Saya sangat, ya alasan utama saya bisa improve Inggris saya juga tidak lepas dari yang namanya SEC itu juga Kak Aulia. Wah, menarik banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kita tetap harus berprestasi, tapi juga harus aktif di kampus juga ya Bener Kak. Banget, kita Kak harus ikut UKM ataupun organisasi-organisasi yang ada di kampus. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi lebih baik ya Kak? Iya benar banget, supaya kita bisa improve diri kita melalui juga, UKM kan? Atau mungkin juga ada event-event. Jadi selain kita berprestasi, kuliah kita juga nggak bolong gitulah Kak Aulia ya. Soalnya kewajiban kita juga belajar kan ya. Tapi kita harus berprestasi juga. Nah itu mungkin peran mahasiswa yang harus kita tingkatkan saat ini kalau menurut saya sih Kak Aulia. Nah Kak Daru, selain kegiatan-kegiatan kuliah ataupun kegiatan-kegiatan di Kakang Senduk, Kak Daru nih kalau di rumah kegiatannya ngapain Kak? Kalau di rumah kegiatan saya ya mungkin tidak jauh beda sih Kak dengan teman-teman mahasiswa yang lain, ya belajar juga, bantu-bantu orang tua di rumah. Soalnya ibu juga punya usaha catering juga ya Kak Aulia, ya mungkin bisa numpang promosi dikit nih Kak Aulia. Ya ibu saya juga bisa buka usaha catering, jadi saya bantu-bantu ibu di rumah juga gitu Kak Aulia. Wah menarik banget nih Kak. Nah Kak Daru, mungkin Kak Daru bisa kasih tips nih buat teman-teman yang ada di rumah, gimana sih caranya jadi mahasiswa berprestasi tapi juga tetap aktif di kampus? Oh ya, jadi tips buat teman-teman
terkait gimana sih menyeimbangkan antara prestasi dan juga keaktifan di kampus tadi Kak Ulia. Mungkin ketimbang tips, saya lebih ingin menyarankan ini hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu penentuan skala prioritas Kak Ulia. Soalnya ini penting banget, skala prioritas ini yang jadi patokan kita dalam menentukan apa sih yang akan kita lakukan, karena dosen saya pernah bilang kalau kita itu harus sistematis. Dengan adanya sistem, bahkan ngomong pun kita kalau sistematis nanti bisa jelas. Nah, begitu pula pola hidup kita. Nah, jadi dengan menerapkan skala prioritas yang tepat juga sistematis yang akurat, insya Allah nanti kita masalah-masalah terkait contohnya prestasi dan juga keaktifan di kampus bisa teratasi. Gitu sih Kak Ulia kalau dari aku. Nah Kak Daru, aku pernah dengar nih, ternyata Kak Daru ini dulu pernah menjadi guru ya Kak? Guru? Coba dong di-spill, gimana sih Kak ceritanya kok bisa ngajar, gimana sih Kak? Oh ya, jadi itu waktu saya masih duduk di bangku SMA sih Kak, waktu masih SMK. Masih di SMA ya Kak? Iya, saya masih SMK. Itu di sekolah saya waktu itu ada yang namanya English Club kan ya. Nah, di English Club itu karena masih rintisan, cari materi dari luar tuh waktu itu agak susah Kak Ulia. Tapi akhirnya guru pembina saya yang sekaligus mentor saya, Bu Suryani SPD, itu mempercayai saya sebagai gimana ya Kak, lebih tepatnya biar jadi mentor juga buat teman-teman yang ikut English Club itu tadi. Ya, Ibu Suryani bilang ke saya kalau saya tuh Inggrisnya sudah mampu gitulah. Awalnya saya juga kaget sih Kak Aulia, soalnya saya kan masih siswa. Kalau suruh mengajari sesama siswa kan agak gimana ya, gitu ya, minder lah. Tapi akhirnya saya memberanikan diri, dan ya itu cerita awal bagaimana saya bisa menjadi seorang guru itu tadi Kak Aulia. Saya akui itu juga pengalaman yang hebat dalam hidup saya, karena ternyata mengajar tuh nggak segampang yang saya kira. Waktu saya duduk di bangku memperhatikan guru mengajar, ya semuanya kayak biasa aja. Tapi ketika saya mengambil alih tempat, berubah menjadi yang di depan, ketika saya diperhatikan, itu something new buat saya. Ya, itu sih Kak, kalau cerita gimana saya bisa jadi guru waktu itu. Wah, menarik banget nih Kak Daru, ini keren banget bisa ngajar ya Kak, bisa ngajar walaupun masih di bangku SMA Kak. Ya, nggak ada batasan kok buat kita. Itu tadi, kita cuma perlu maju, nggak perlu mikir apa yang akan terjadi selanjutnya atau yang sebelumnya, pokoknya kita coba aja gitu sih Kak Aulia. Nah nih, yang terakhir nih Kak, Kak Daru ini kan kental banget nih sama bahasa Inggrisnya. Oh iya. Coba dong Kak, di-spill cara latihan biar bisa ngomong Inggris dengan lancar gitu kan. Wah, ini juga sering ditanyain saya sih, banyak teman-teman yang tanya juga, gimana sih biar bisa bahasa Inggris? Ya mungkin jika dibilang saya fluent atau fasih itu nggak terlalu fasih sih Kak Aulia, saya tetap belajar ya masih. Tapi memang saya sangat suka dengan bahasa Inggris. Metode belajar saya sendiri itu, saya lebih ke arah belajar lewat film Kak Aulia. Jadi waktu saya nonton film itu, saya memperhatikan gimana conversation mereka, percakapan mereka. Setelah saya menangkap gimana cara percakapan mereka, saya aplikasikan di kehidupan saya sehari-hari. Memang nggak lepas, yang paling penting dari bahasa Inggris itu kalau pengen bisa, itu tetap harus yang namanya praktek Kak Aulia. Jadi tetap harus ngomong terus, karena lewat kita itu ngomong, itu nanti kemampuan bahasa Inggris lebih terasa ketimbang kita cuman membaca dan cuman kita berarti di batin. Kita harus tetap, meskipun kita nggak ada teman, ngomong sendiri. Saya kerap kok juga ngomong sendiri atau bikin conversation sendiri. Jadi memang kalau mau bisa bahasa Inggris itu kita harus berani lah Kak Aulia. Kalau saya sendiri itu nggak perlu takut dibilang sok Inggris atau Inggrisnya nggak bagus-bagus banget atau gimana. Yang penting kita belajar, soalnya ya nggak semua orang bisa baru belajar langsung hebat kan, nggak ada ya Kak Aulia ya. Memang kita itu harus berani, apa-apa itu harus berani, termasuk bahasa Inggris juga. Jadi praktek sama kita belajar dari percakapan native speaker gitu sih Kak Aulia. Berarti nih Kak Daru nih belajar awalnya dari film Kak? Iya, film. Boleh di-spill nggak Kak film pertama nih yang Kak Daru tonton buat latihan olah speech Inggrisnya Kak? Film yang bikin saya falling in love di English dan yang sekaligus saya bikin latihan awal itu, mungkin kalau Kak Aulia tahu Transformers Kak Aulia. Oh iya. Ya, yang Bay Universe itu. Jadi film Transformers itu yang bikin saya falling in love, kan itu robot-robotan banyak anak-anak suka lah ya. Nah di situ yang bikin saya falling in love di bahasa itu lewat film Transformers itu Kak Aulia, pertama kali itu. Pertama kali nih Kak, berarti film itu
punya sisi positifnya juga ya Kak, Ya. banyak sisi positifnya. Bener banget. Pertama, bisa bikin belajar juga ya Iya, Kak. bisa kita jadikan sarana belajar Iya, juga, Kak sarana Aulia. belajar juga. Nah Kak Andaru ini unik banget nih. Beliau ini ternyata K-popers. Waduh. Kita juga tahu kan tadi band yang Kak Daru Yeah. ini paling favorit tadi kan Twice kan ya. Kak. Hidup once kalau saya sih. Iya. Nah Kak, kalau kita ngobrol lebih jauh lagi nih Kak Daru ini kalau di rumah lebih sering nonton K-pop atau nonton film Kak? Kalau di rumah jujur saya sendiri lebih sering nonton music video K-pop sih Kak. Iya, ketimbang nonton film Inggris. Soalnya kalau nonton film Inggris tuh saya ya seneng, cuman tak kenapa saya buat refreshing tuh lebih suka dengerin lagu-lagu dari Twice gitu Kak kalau di rumah. Mungkin itu sih Kak oleh karena saya terkait yang di rumah itu lebih sering nonton film. Tapi saya tetap juga suka film kok, banyak. Bener dong Kak, berarti ini juga termasuk tips buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, bisa lewat musik, bisa lewat film juga ya Kak, bener kan banget. Kak? Paling efektif lewat film sih Kak oleh kalau saya Iya. sendiri. Nah, semoga teman-teman di rumah juga punya motivasi lebih untuk belajar tadi ya Kak, belajar untuk kita lebih berprestasi ataupun aktif di kampus Kak. Nah, kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang juga dengan Kak Daru ini. Teman-teman, waktunya kita buat pamit undur diri juga ya. Kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol dari awal asik banget sampai sih hari akhir. ini. Makasih banget nih Kak Ya, Daru. makasih juga Kak. Ya, saya sangat Makasih. senang banget dapat kesempatan join podcast hari ini. Jadi, ya, saya harap lewat Spotlight ini bakal banyak apa ya istilahnya bakat-bakat mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa berprestasi lainnya yang bisa kita tunjukkan lah nanti Kak Aulia. Soalnya mungkin bisa juga jadi motivasi buat teman-teman yang di rumah juga bahwa nggak ada batasan lah buat yang namanya berprestasi itu Kak Aulia.